Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada poin kali ini, materi selanjutnya itu tentang pemberdayaan pada individu, pada keluarga, dalam hal ini pada kelompok. Nah, pada kelompok ini ada dua macam, pada kelompok dalam hal kelompok kecil yaitu pada keluarga, dan pada kategori kelompok besar yaitu dalam lingkup masyarakat. Nah, pemberdayaan yang dilakukan yaitu tentang pelayanan kesehatan ibu dan anak serta pelayanan tentang kesehatan reproduksi wanita. Oke, pada kali ini saya akan memberikan materi terkait pemberdayaan terhadap individu, terhadap perorangan. Untuk pemberdayaan terhadap individu ada 4 poin yang harus diperhatikan di sini, yaitu pemberdayaan individu dalam bentuk bimbingan, kemudian ada yang dalam bentuk konseling, ketiga dalam bentuk stress management, dan yang terakhir itu dalam bentuk krisis intervensi. Langsung saja saya mulai dari pemberdayaan individu dalam bentuk bimbingan. Apa itu bimbingan? Bimbingan adalah suatu proses membantu individu melalui usahanya sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuannya sehingga menemukan kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosialnya. Jadi bimbingan itu adalah proses membantu individu, membantu seseorang untuk mendapatkan kebahagiaannya, seperti itu. Nah, ada beberapa pengertian bimbingan menurut beberapa ilmuwan, yaitu pertama dari Prayitno dan Erman Anti pada tahun 2004 mengatakan bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli. Jadi pemberi bimbingan ini adalah ahli di bidang itu kepada seseorang atau beberapa individu, baik anak-anak, remaja maupun orang dewasa, agar yang dibimbing atau peserta bimbing itu dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individunya, memanfaatkan kekuatan dari dalam dirinya dan sarana yang ada, dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Jadi bimbingan itu adalah proses seperti pembelajaran seperti itu, tapi bimbingan lebih intensif. Pembelajaran atau pengetahuan kan hanya sekedar memberitahu, tapi bimbingan ini bukan hanya sekedar memberitahu, ada praktik di dalamnya, dia lebih intens seperti itu. Kemudian ada pengertian-pengertian lain. Nah, secara umum bisa disimpulkan bahwa bimbingan pada prinsipnya adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu dalam hal memahami dirinya sendiri, menghubungkan pemahaman tersebut tentang dirinya dengan lingkungannya, memilih, menentukan, dan menyusun rencana sesuai dengan konsep dirinya dan tuntutan lingkungan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Nah, bimbingan ini punya tujuan. Ada 4 tujuan di sini. Yang pertama, yaitu membantu individu dalam mencapai kebahagiaan pribadinya. Kemudian membantu individu dalam mencapai kehidupan yang efektif dan produktif dalam masyarakat. Yang ketiga, membantu individu dalam mencapai hidup bersama dengan individu yang lain. Dan yang terakhir yaitu membantu individu dalam mencapai harmoni antara cita-cita dan kemampuan yang dimilikinya. Kemudian fungsi bimbingan. Bimbingan secara umum adalah sebagai fasilitator atau perantara atau motivator klien dalam upaya mengatasi dan memecahkan problem kehidupan klien dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri. Nah, fungsi bimbingan ini yaitu pertama, menjadi pendorong atau motivator bagi klien yang terbimbing timbul semangat dalam menempuh kehidupannya. Kemudian fungsi yang kedua, menjadi pemantap atau stabilitator dan penggerak, dinamisator untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Terakhir, menjadi pengarah atau direktif bagi pelaksanaan program bimbingan agar sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan klien serta melihat bakat dan minat yang berhubungan dengan cita-cita yang ingin dicapai. Nah, metode bimbingan itu sendiri merupakan salah satu teknik bimbingan. Melalui metode ini, upaya pemberian bimbingan diberikan secara individual dan langsung bertatap muka. Jadi proses bimbingan itu efektifnya itu diberikan langsung secara tatap muka, langsung face to face, tidak ada perantara. Efektifnya seperti itu. Mungkin bisa saja bimbingan dilakukan via telepon atau via proses dikirimkan
metodenya atau pedomannya, tapi lebih bagus, lebih efektif proses bimbingan itu dilakukan langsung secara tatap muka. Kemudian dengan perkataan lain, pemberian bantuan diberikan melalui hubungan yang bersifat face-to-face relationship, hubungan empat mata. Dalam metode ini terdapat dua macam bimbingan. Jadi dalam metode face-to-face atau bimbingan langsung ada dua macam bimbingan, yaitu bimbingan direktif atau metode mengarahkan. Metode ini lebih bersifat mengarahkan kepada klien untuk berusaha menghadapi kesulitan yang dihadapi. Pengarahan yang diberikan kepada klien ialah dengan memberikan bimbingan secara langsung, jawaban-jawaban terhadap permasalahan yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh klien. Kemudian metode yang kedua itu bimbingan non-direktif atau metode yang tidak mengarahkan. Cara pengungkapan tekanan batin yang dirasakan menjadi penghambat klien dalam belajar dengan sistem pancingan yang berupa 1-2 pertanyaan yang terarah. Selanjutnya, klien diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menceritakan hal-hal yang menghambat jiwanya, yang kemudian dicatat oleh poin-poin penting yang dianggap rawan untuk diberi bantuan. Jadi, perbedaannya di sini bimbingan direktif atau metode mengarahkan. Jadi, si motivator atau si pembimbing yang lebih aktif di situ dalam prosesnya. Jadi, dia selalu memberikan informasi, memberikan edukasi. Dia peranannya tuh lebih dominan ketimbang bimbingan non direktif. Jadi bimbingan non direktif itu kita setelah memberikan bimbingan direktif mengarahkan, kita diam dulu, kita tidak mengarahkan, artinya kita mendengarkan. Setelah diberikan bimbingan direktif, tentu peserta bimbingan atau yang diberi bimbingan tadi dia akan menstimulus proses itu, dia akan mencerna, oh sesuai tidak dengan pemikirannya, sesuai tidak dengan kondisinya. Jika tidak sesuai dengan kondisinya, dia akan memberikan tanggapan, pertanyaan atau permasalahan yang dia hadapi jika dia permasalahan yang dia hadapi dalam proses bimbingan itu, misalnya bertentangan dengan keadaannya. Nah, kita mendengarkan di situ, oh iya permasalahannya seperti ini. Kalau misalnya diberikan bimbingan seperti ini, ternyata tidak cocok dengan peserta bimbingan karena tidak sesuai dengan kondisinya, mungkin tidak sesuai dengan ekonominya atau tidak sesuai dengan permasalahan lingkungannya, seperti itu. Jadi bimbingan secara direktif dan bimbingan secara non direktif ini bisa dikombin. Nah, kita masuk di bimbingan melalui pemberdayaan individu melalui konseling. Jadi tadi itu ya, pemberdayaan individu melalui bimbingan, yaitu bisa dilakukan secara langsung dan tidak langsung, tapi bisa dikombin secara bersamaan. Langsung itu artinya langsung memberikan bimbingan, edukasi, informasi, dan tidak langsungnya itu kita hanya mendengarkan keluhan, permasalahan yang peserta bimbingan hadapi, yang disesuaikan dengan bimbingan yang kita berikan pada saat itu. Nah, kita masuk di pemberdayaan individu melalui konseling. Apa itu konseling? Konseling merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli disebut konselor kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah, yaitu disebut klien, yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Jadi itu menurut Prayitno dan Erman Anti. Jadi secara umum konseling dapat dipahami bahwa konseling adalah usaha untuk membantu klien atau pasien secara tatap muka dengan tujuan agar klien dapat mengambil tanggung jawab sendiri terhadap berbagai permasalahan secara khusus. Dengan kata lain, teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien atau konseli. Jadi konseling ini adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan dengan wawancara konseling. Jadi konseling ini lebih ke konseling proses seperti curhat, ya, seperti itu, proses curhat, menceritakan permasalahannya kepada orang yang ahli. Jadi konselor ini tidak sembarang. Seseorang yang menjadi konselor di bidangnya itu tidak sembarang, dia harus ahli di bidang itu. Misalnya konseling tentang KB, tentu konselornya adalah ahli di bidang KB. Konseling tentang kehamilan, tentu konselornya adalah ahli di bidang kehamilan, seperti itu. Di mana proses konseling ini untuk memecahkan suatu masalah. Jadi klien datang kepada konselor itu datang dengan adanya satu masalah. Jadi dia ingin menceritakan permasalahannya, curhat seperti itu ya kepada konselornya. Nah, konselornya akan memberikan
pilihan-pilihan atau alternatif hak jawaban dari permasalahan kliennya tadi. Jadi pengambilan keputusan dari permasalahan itu kembali ke klien, bukan ke konselor. Konselor hanya memberikan pilihan, hanya memberikan gambaran terhadap terhadap wawancara konseling yang dilakukan. Nah, macam-macam konseling di sini ada beberapa macam. Yang pertama, konseling sukarela. Konseling sukarela artinya konseling yang hadir di ruangan konseling atau kesadaran sendiri berhubungan maksud dan tujuannya. Secara umum dapat dikenali ciri-ciri konseling sukarela itu hadir atau atas kehendak sendiri. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada undangan. Kemudian segera dapat menyesuaikan diri dengan konselor. Jadi bukan konselor yang menyesuaikan dengan kondisi klien, tapi klien yang menyesuaikan dengan kondisi konselor. Kemudian mudah terbuka karena dari dirinya sendiri, segera mengatakan persoalannya, tidak perlu lagi di cross check, tidak perlu lagi dicari tahu sama konselornya. Dari kliennya sendiri yang mulai bercerita. Kemudian berusaha mengemukakan sesuatu yang jelas, sikapnya bersahabat, mengharapkan bantuan, bersedia mengungkapkan rahasianya walaupun menyakitkan. Itu konseling sukarela. Nah, kemudian konseling terpaksa adalah konseling yang dihadirkan di ruang belajar karena dorongan orang lain. Adapun karakteristiknya antara lain itu bersifat tertutup, enggan bercerita, curiga terhadap konselor, kurang bersahabat, menolak secara halus bantuan konselor. Kemudian konseling enggan, yaitu salah satu konseling enggan adalah banyak bicara. Pada prinsipnya, konseli atau klien seperti ini enggan untuk dibantu. Apa yang bisa dilakukan untuk menghadapi klien seperti ini yaitu dengan menyadarkan kekeliruannya, memberi kesempatan agar klien dibimbing oleh orang lain saja atau mencari lawan bicara lain. Ada juga klien yang bermusuhan atau menentang. Nah, klien seperti ini terpaksa yang memiliki masalah cukup serius bisa menjelma menjadi klien yang bermusuhan dengan sifatnya antara lain tertutup, menentang, bermusuhan, dan menolak secara terbuka. Ini biasanya konseling pada permasalahan-permasalahan korban pemerkosaan seperti itu, anak-anak yang memang susah untuk mau terbuka. Kemudian tujuan dari konseling itu sendiri terdapat 3 tujuan di sini. Yang pertama itu untuk mengubah perilaku yang salah penyesuaian, yaitu perilaku yang tidak tepat yang secara psikologis dapat mengarahkan atau berupa perilaku yang patologis. Sedangkan perilaku yang tepat penyesuaian adalah perilaku yang sehat dan tidak ada indikasi adanya hambatan atau kesulitan mental. Individu yang salah penyesuaiannya perlu memperoleh bantuan agar berkembang kepribadiannya berlangsung secara baik. Kemudian tujuan berikutnya yaitu belajar membuat keputusan adalah hal yang paling penting bagi klien. Tujuan konseling bukan penyesuaian dengan tuntutan masyarakat karena adanya perubahan sosial, personal, dan politik. Penyesuaian saja sebagai tujuan konseling dapat merusak klien sendiri. Karena itu klien harus membuat keputusan yang lebih tepat untuk dirinya dan masa depannya. Kemudian mencegah munculnya masalah, yaitu mencegah jangan sampai mengalami masalah di kemudian hari. Mencegah jangan sampai masalah yang dialami bertambah berat atau berkepanjangan, dan mencegah jangan sampai masalah yang dihadapi berakibat gangguan yang menetap. Teknik-teknik dalam konseling ada beberapa teknik, yaitu perilaku attending, disebut juga sebagai perilaku menghampiri klien yang mencakup komponen kontak mata, bahasa badan, dan bahasa lisan. Perilaku attending yang baik adalah merupakan 3 kombinasi komponen sehingga akan memudahkan konselor untuk membuat klien terlibat pembicaraan dan terbuka. Attending yang baik dapat meningkatkan harga diri klien, menciptakan suasana yang aman, mempermudah diekspresi perasaan klien yang bebas. Kemudian empati. Istilah kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan klien, merasa dan berpikir bersama klien. Empati dilakukan bersamaan dengan attending. Dengan kata lain, tanpa perilaku attending tidak ada nada empati. Empati ada 2 macam, yaitu empati primer dan empati tingkat tinggi. Empati primer yaitu suatu bentuk empati yang hanya memahami perasaan, pikiran, keinginan, dan pengalaman klien saja. Tujuannya agar klien terlibat pembicaraan yang terbuka. Kemudian empati tingkat tinggi yaitu apabila pemahaman konselor terhadap perasaan, pikiran, keinginan, serta pengalaman klien lebih mendalam dan menyentuh klien karena konselor ikut dengan perasaan tersebut.
Kemudian ada refleksi, yaitu keterampilan konselor untuk menentukan kembali kepada klien tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbalnya. Kemudian ada eksplorasi, yaitu suatu keterampilan konselor untuk menggali perasaan, pengalaman, dan pikiran klien. Hal ini penting karena kebanyakan klien menyimpan rahasia batin, menutup diri, atau tidak mampu mengungkapkan pendapatnya dengan terus terang. Kemudian menangkap pesan utama atau prepressing, yaitu untuk memudahkan klien memahami ide, perasaan, dan pengalamannya. Seorang konselor perlu menangkap pesan utamanya dan menyatakannya secara sederhana dan mudah difahami. Disampaikan dengan bahasa konselor sendiri. Hal ini perlu karena sering klien mengemukakan perasaan, pikiran, dan pengalamannya berbelit-belit, berputar, atau panjang. Bertanya untuk membuka pertanyaan, open question. Kebanyakan calon konselor sulit untuk membuka percakapan dengan klien. Hal ini karena sulit menduga apa yang dipikirkan klien, sehingga pertanyaan menjadi pas. Untuk memudahkan membuka percakapan, seorang konselor dilatih keterampilannya bertanya dalam bentuk open-ended yang memungkinkan munculnya pernyataan-pernyataan baru dari klien. Kemudian bertanya tertutup atau closed question. Pertanyaan konselor tidak selalu terbuka, akan tetapi jika ada yang tertutup, yaitu bentuk-bentuk pernyataan yang sering dimulai dengan kata-kata apakah, adakah, dan harus dijawab klien dengan kata ya atau tidak, atau dengan kata-kata singkat. Kemudian dorongan minimal, interpretasi, mengarahkan atau directing, menyimpulkan sementara, summarizing, memimpin atau leading, fokus, konfrontasi, menjernihkan, memudahkan, diam, mengambil inisiatif, memberi nasihat, pemberian informasi, merencanakan, menyimpulkan. Itu konseling. Kemudian kita masuk di strategi pemberdayaan individu melalui stress management. Apa itu stress management? Istilah stress management merujuk pada identifikasi dan analisis terhadap permasalahan yang terkait dengan stres dan aplikasi dari berbagai terapi terapeutik untuk mengubah sumber stres atau pengalaman stres. Manajemen stres ini bergantung pada beberapa faktor, seperti pelepasan ketegangan lewat katarsis, pembelajaran kognitif dan pengambilan insight, operant conditioning, serta reality testing. Dalam proses manajemen ini, stres ini baik terapi maupun klien harus memahami makna stres bagi klien. Bagaimana hasil tersebut dialami dan bagaimana hal itu diatasi secara adaptif. Menurut Margiati menambahkan bahwa manajemen stres adalah membuat perubahan dalam cara Anda berpikir dan merasa, dalam cara Anda berperilaku, dan sangat mungkin dalam lingkungan Anda, manajemen stres juga sebagai kecakapan menghadapi tantangan dengan cara mengendalikan tanggapan secara proporsional. Cara melakukan manajemen stres yaitu dengan melakukan terapi individual, terapi kelompok, workshop, bibliografi. Nah, cara untuk melakukan manajemen stres yang dimulai dari terapi individual. Terapi individual, salah satu keuntungan yang dimiliki adalah dapat menangani kasus dengan klien sulit atau dengan masalah yang cukup berat. Model ini juga memfasilitasi terciptanya hubungan kerjasama yang baik dan dibutuhkan antara terapis dan klien. Akan tetapi, kelemahan yang dapat terjadi adalah pemberian materi yang kerap mengubah proses terapi didominasi oleh ceramah. Terapi individual ini lebih ke ceramah. Kemudian terapi kelompok. Terapi kelompok umumnya digunakan untuk mempertimbangkan alasan praktis, misalnya lebih murah untuk klien, tidak banyak menghabiskan waktu dan memungkinkan untuk menyediakan informasi dari klien lainnya. Dalam terapi kelompok ini dijelaskan bahwa terdapat dua tipe kelompok terapeutik dalam manajemen stres, yaitu kelompok psikoedukasi dan kelompok bantuan bersama atau mutual aid group. Kelompok psikoedukasi menekankan interaksi antara terapis dan klien. Sesi yang dilakukan umumnya terbatas, akan tetapi terstruktur dengan jelas dan memiliki materi yang telah disusun sebelumnya.
Selanjutnya, kelompok bantuan bersama, individu-individu yang memiliki permasalahan yang serupa, misalnya stres, dikumpulkan dalam sebuah dan kelompok dengan tujuan akan membantu satu sama lain. Interaksi utama yang diutamakan adalah antar klien. Kemudian Sulman mengatakan bahwa setiap anggota memberikan ide, pandangan, dan anggota lainnya akan merespon dan memberikan tantangan pada anggota tersebut. Itu terapi kelompok. Ya, terapi kelompok itu artinya terapi atau proses konseling atau proses stress management yang diberikan pada lebih dari satu orang. Jadi diberikan, misalnya dikumpul dalam satu ruangan 5 orang yang punya permasalahan yang kurang lebih sama, terus diberikan terapi seperti itu. Kemudian dalam bentuk workshop merupakan metode yang serupa dengan kelompok psikoedukasi, akan tetapi jangka waktunya dipadatkan menjadi hanya beberapa hari saja. Workshop merupakan cara yang tepat untuk mengajarkan informasi kepada peserta, namun kelemahannya terkadang terapis melakukan workshop dengan jumlah peserta yang terlalu banyak sehingga proses terapeutik tidak dapat berjalan dengan efektif. Terakhir yaitu bibliografi. Bibliografi merupakan salah satu cara untuk mengatasi stres dengan membaca buku. Meskipun hal ini belum dapat dibuktikan, metode ini berguna jika digunakan dalam terapi individual, di mana klien yang memiliki kemampuan yang cukup baik dan motivasi tinggi akan diminta untuk membaca buku-buku bantuan diri atau self-help. Dengan begini, proses terapi akan menitiberatkan pada integritas dan analisis informasi, bukan sekadar memberikan informasi pada klien saja. Kemudian yang terakhir yaitu strategi pemberdayaan individu dengan krisis intervensi. Apa itu krisis intervensi? Krisis adalah reaksi berlebihan terhadap situasi yang mengancam saat kemampuan menyelesaikan masalah dan respon coping tidak adekuat untuk mempertahankan keseimbangan psikologisnya. Nah, intervensi krisis atau krisis intervensi adalah metode pemberian bantuan terhadap mereka yang tertimpa krisis, di mana masalah yang membutuhkan penanganan yang cepat dapat segera diselesaikan dan keseimbangan psikis yang dipulihkan. Intervensi krisis merupakan suatu intervensi ringkas yang dirancangkan dan khususnya digunakan untuk membantu individu-individu, keluarga-keluarga, dan atau komunitas-komunitas untuk mengatasi suatu krisis yang dirasakan dan memperbaiki tingkatan penanggulangannya. Suatu krisis adalah suatu istilah subjektif, khususnya di mana krisis dari satu orang akan merupakan tantangan dari orang lain. Dua orang menghadapi situasi yang sama bisa saja memandang kesanggupannya untuk mengatasi dan menanggulangi peristiwa itu secara sangat berbeda. Satu orang bisa saja bereaksi dengan mekanisme-mekanisme penanggulangannya dan mengatasi peristiwa tersebut, sedangkan mekanisme penanggulangan lama dari orang lain mungkin saja secara tak tepat membahas peristiwa tersebut dan orang itu terlempar masuk ke dalam suatu situasi krisis. Intervensi krisis berusaha mencoba untuk ikut campur tangan dalam situasi krisis tersebut dengan cara bekerja sama dengan sistem, yaitu dengan sistem keluarga atau komunitas untuk mendapatkan kembali mekanisme-mekanisme penanggulangan yang telah terbentuk dan sumber-sumber untuk atau mengembangkan mekanisme-mekanisme dan sumber-sumber penanggulangan yang baru yang dapat dimanfaatkan untuk menggempur peristiwa yang menekan atau berbahaya dan mencegah masalah-masalah psikologis atau fisiologis lebih lanjut. Tujuan dari intervensi krisis ini yaitu berfokus pada pemberian dukungan terhadap individu sehingga individu mencapai tingkat fungsi seperti sebelum krisis atau bahkan pada tingkat fungsi yang lebih tinggi. Kemudian membantu individu memecahkan masalah dan mendapatkan kembali keseimbangan emosionalnya. Kemudian prinsip intervensi krisis. Dalam intervensi krisis, pendekatan pemecahan masalah digunakan secara sistematis, yaitu meliputi mengkaji persepsi individu terhadap masalah serta mengkaji kekurangan dan kelebihan sistem pendukung individu dan keluarga, merencanakan hasil yang spesifik dan tujuan yang didasarkan pada prioritas, memberikan penanganan langsung. Kemudian peran petugas intervensi krisis yaitu pertama, menganalisis situasi yang penuh stres, kemudian mengungkapkan perasaan tanpa penilaian
mencari cara untuk beradaptasi dengan stres dan kecemasan, memecahkan masalah dan mengidentifikasi strategi dan tindakan, mencari dukungan baik itu pada keluarga, teman maupun komunitas, menghindari stres yang akan datang dengan anticipatory avoidance. Seperti itu. Nah, itu strategi-strategi yang bisa dilakukan dalam hal melakukan pemberdayaan kepada individu. Nah, kita hubungkan dengan pelayanan kesehatan pada ibu dan anak serta reproduksi wanita. Diketahui bersama bahwa adanya pelayanan kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan reproduksi itu karena banyaknya permasalahan yang timbul pada kondisi itu. Banyaknya permasalahan pada kesehatan ibu, kesehatan pada saat kehamilan, bahkan sampai persalinan. Banyaknya masalah-masalah yang timbul pada tumbuh kembangnya anak. Banyaknya masalah-masalah yang timbul pada kesehatan reproduksi wanita. Sehingga dalam pemberian pelayanan ini perlu diberikan pemberdayaan individu. Dalam hal ini pemberdayaan dalam bentuk bimbingan, dalam bentuk konseling, stress management, dan krisis intervensi. Artinya klien-klien dalam hal ini ibu itu sendiri sebagai klien atau bahkan ibu yang punya anak, bahkan anak itu sendiri perlu diberikan bimbingan, perlu diberikan konseling karena mereka sepanjang siklus kehidupan seorang manusia itu pasti punya permasalahan-permasalahan. Nah, disinilah pentingnya diberikan bimbingan dan konseling, stress management, bahkan krisis intervensi dari seorang konselor atau seorang pemberi bimbingan atau seorang pemberi pemberdayaan kepada individu-individu tersebut sehingga permasalahan kesehatan yang mereka hadapi bisa teratasi. Seperti itu. Itu saja materi dari saya seputar pemberdayaan individu dalam segi bimbingan, konseling, stress management, dan krisis intervensi. Selanjutnya kita akan masuk di video materi berikutnya, yaitu seputar masih saya akan membahas tentang strategi pemberdayaan tapi dalam bentuk kelompok, yaitu pada kelompok keluarga dan masyarakat. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.